Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa kembali di Kemuning Gallery masih dengan Microsoft Word 2016. Nah, pada kesempatan terdahulu kita udah sampai menu insert ya di bagian 1. Menu insert bagian 1 kita udah bahas cover page, blank page, page break, table sama pictures. Nah, untuk bagian 2 ini kita akan bahas menu shapes dan selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan pakai insert shape sekarang. Ini kita tambahkan satu halaman lagi deh. Kecilin ya, biar kelihatan. Nah, itu, 2 aja deh. Insert shapes. Shapes ini bangun datar. Nah, ini bangun datarnya banyak banget. Kita pilih ini deh misalnya. Tuh ya. Terus ada panah juga. Nih kalau kita bikin shapes nih, maka kalau kita aktifkan shapes-nya, muncul menu baru otomatis. Nah, menunya format sama dengan picture tadi, menunya juga format. Kalau shapes juga format. Nah, ini kalau mau tambahkan shapes yang lain, kita tinggal klik di sini aja, nggak usah masuk insert lagi. Misalnya ini kalau untuk membesarkannya sama dengan gambar ya, tinggal tarik ini. Atau bisa dengan size di sini. Ini juga. Nah, kalau ini ada yang kuning nih. Nah, tuh. Ini kalau ditarik seperti ini. Nah. Ya, nah kalau ini kuningnya di sini. Ini gunanya untuk mengatur bulatnya ini segimana. Tuh, ya. Kalau shapes-nya seperti ini, nah ini ada shape style. Kita boleh pilih model shapes-nya seperti apa. Ini deh misalnya. Ini shape fill, isinya mau warna apa. Kemudian shape outline, garisnya mau setebal apa. Mau dikasih warna apa itu garis. Shape outline, shape fill udah, shape outline juga udah, shape effect sama kayak picture tempo hari. Ini sama ya, shadow, reflection, glow. Silahkan dipilih, silahkan dioprek-oprek sendiri. Pilih yang mana teman-teman suka gitu ya. Oke ya. Ini shape style, kemudian word art style. Kita ketik dulu deh misalnya. Ini kalau mau ngetik tinggal diketik ya. Kalau biasanya kan klik kanan add text gitu. Kalau yang ini enggak, tinggal diketik aja. Indonesia misalnya. Nah, ini baru nih aktif nih. Tadi enggak, ketika tidak ada teks. Coba. Nih, seperti ini ya. Kita tulis lagi deh. Dibesarin. Biar kelihatan. Kemudian ini udah udah satu kesatuan gitu teksnya sama shapes-nya. Ini mau diatur seperti apa? Nih. Isinya, fill-nya. Text fill-nya warna apa, kemudian garis luarnya itu warna apa, garis luar teksnya ya, misalnya. Kemudian nih efek untuk teksnya seperti apa, kita kasih glow deh. Nah tuh, cantik ya. Ini tinggal dioprek-oprek sih sebenarnya. Kemudian text direction, ini kalau seperti ini, ntar digedein dulu. Tuh, atau seperti ini mungkin. Nah, yang biasa begini ya. Udah, kita pakai ini aja. Kemudian align text, mau di top. Tuh, teksnya ke atas, middle. Ini kalau kayak gini nggak jelas. Top.
middle, tengah, ini bottom bawah. Kita middle aja deh. Selanjutnya ada position, ini sama dengan picture tempo hari ya. Kemudian ada wrap text, ini kita harus bandingkan dengan teks dulu. Ini sama nih, persis kayak kita insert picture tempo hari. Ini inline with text, square, type, stroke, top and bottom, behind text, in front of text. Itu ya, wrap text. Kemudian bring forward, kita mesti bandingin dulu sama gambar deh. Ini send to back, ini untuk memundurkan, send backward, sorry. Tuh. Send to back. Nah, forward ini untuk memajukan. Oke ya. Kemudian rotate. Ini flip vertikal, flip horizontal. Terus ini ada ukuran. Ini sama persis kayak picture tempo hari. Oke, ini shapes. Kalau shapes-nya panah, apa aja yang ada formatnya? Kita lihat kalau panah, ini modelnya, model sekaligus warnanya. Kalau panah nggak ada fill ya, yang ada outline. Ini ketebalannya mau segimana, bentuknya seperti apa nih, mau titik strip atau titik-titik boleh. Kemudian arrow, panah, ini model-model panahnya. Oke ya, ini kalau mau disambung misalnya bisa. Kita tambahin lagi aja shapes, kita tambahin lagi aja garisnya. Udah tinggal nyambung gitu. Atau ini kita duplikatkan. Duplikat itu Ctrl D, duplikat. Ini tinggal tarik, sambung di sini. Ctrl D lagi misalnya, tarik. Oke ya. Terus nih selebihnya sama ya, kesininya sama. Ini udah cukup untuk insert shapes. Kita lanjut dengan smart art. Kita tambah satu halaman lagi. Insert smart art. Itu modelnya ya, kita bisa pilih nih. Jadi kita mau yang ini aja misalnya. Oke, ini tinggal diisi teksnya. Nah, misalnya ini aja. Kemudian ini mau diatur warnanya, stylenya mau diatur, bisa ya. Udah, itu smart art. Ini kalau smart artnya diaktifkan, muncul dua menu, desain sama format. Kalau desain ini tadi yang barusan. Kalau format, ini silahkan dioprek-oprek ini. Ini teksnya maunya seperti apa. Nah, beda ya kalau tadi di shapes-nya ada menu yang muncul itu cuma satu format saja. Kalau di smart art, menu yang muncul itu ada desain, ada format. Oke, lanjut kita coba insert chart sekarang. Chart ini diagram ya. Nah, ini modelnya macam-macam nih. Untuk yang model kolom aja ada yang seperti ini nih, terus seperti ini. Nah, ini model kolom, ini model garis. Tuh, macam-macam ya. Kemudian ada model pie, bar, ini hampir sama dengan kolom ini. Bedanya ini dalam bentuk rows ya. Kemudian area, cantik nih. Kemudian ini X, Y,
atau scatter modelnya. Tuh, ini banyak ya, silahkan di oprek-oprek sendiri nih. Tuh, kita pakai yang standar aja ya, pakai kolom model yang ini aja. Ini deh. Oke. Tuh, masuk chartnya, kita besarin dulu biar kelihatan. Masuk chartnya juga masuk ini ya, tabel. Ini datanya seperti ini. Ini kalau mau ditambah boleh kita ganti, coba. Seri 1 ini jadi X mungkin. X, ini Y, ini Z. Ini jadi A, B, C, D, C ya. Nah, ini D. Kemudian angkanya kita ganti. Ini 4,3x-nya. Ini ketika kita merubah ini juga langsung kerubah ya. Nah, X itu yang biru. Ini 4,3 di A. 4,3 di sini. Kita rubah datanya jadi 5 misalnya. Tuh, naik ya, otomatis. B-nya 2 mungkin. Nah, ini kita tinggal rubah ya. Kalau mau pakai koma, komanya itu komanya itu bukan pakai koma ya, titik. Pakai titik. 5, 4,5. Nah, ini silahkan dirubah. Kemudian chart title. Chart title ini judulnya kita ganti jadi misalnya sebaran penduduk. Kalau udah nggak ada lagi mau dirubah, ini bisa kita close. Tapi kalau misalnya kita mau nambah nih, ada E di sini. Tuh, ini 2, 3, 4. Tuh, nambah ya. Atau ini mau ditambah P mungkin. Ini 3, 5, 4, 2, 1. Nah, itu dia nambah sendiri. Oke, kalau udah selesai, kita tinggal close. Ini bisa kita tarik aja nih. Mau diperbesar atau diperkecil, kita tinggal atur nih. Sama ya, kayak shapes juga, kayak picture juga seperti ini. Ketika kita memilih insert chart, maka otomatis akan muncul 2 menu baru, yaitu desain dan format. Kita coba satu-satu, desain dulu mungkin. Ini kalau mau diganti jenis hurufnya bisa ya, tapi pakai home aja. Tuh. Kalau dibesarin juga bisa. Ini juga. Bold mungkin. Ini juga sama. Ini. Nah, ini mau dirubah juga seperti itu. Oke, kita coba desain ini, axis. Ini kalau ini kan ada angka-angka ya. Ini di tuh vertikal. Kalau ini kan aktif nih. Kalau kita nonaktifkan dia hilang. Ini juga kalau kita nonaktifkan hilang tuh ABCD-nya. Sekarang kita aktifkan kembali. Oke, kemudian axis title. Ini yang horizontal nih, yang di bawah sini. Kemudian yang ini vertikal. Misalnya ini mau diganti teksnya jadi tahun. Tuh. Nggak usah di double klik ini. Jumlah misalnya. Nah, seperti itu. Lanjut. Masih dengan desain. Chart title. Above di atas. Non ini tidak ada. Center ini di bawah. Di tengah-tengah itu. Kita di above aja. Chart title, judul chartnya. Kemudian data label. Ini kan nggak ada. Nah, kalau ada seperti ini.
ya. Data tabel ini kan nggak ada. Nah, ini kalau diaktifkan yang ini muncul nih. Oke ya. Grid lines, ini garis. Nih, ini kan aktif sekarang. Kalau dinonaktifkan, ini ya, ini aktif ya. Kalau dinonaktifkan, maka garisnya hilang. Ini kalau kita pilih ini, nih, nih. Ini tinggal mana teman-teman suka, silahkan diklik. Legendnya ini maksudnya yang ini ya, yang XYZ V ini. Kalau mau letaknya di kanan, di kiri, itu pindah ke kiri, pindah ke atas, top, right, kanan, non nggak ada, biarkan saja di bottom. Nah, ini untuk chart menu desain, masih belum selesai, change color. Nah, tuh. Atau boleh pakai yang ini. Ini seru nih kayaknya. Nah, seperti ini ya. Ini deh misalnya. Kemudian select data. Ini apa ya? Ini XYZ, ini mau dipindah ke sini boleh nih, tapi ini nggak usah deh ya. Kemudian edit data, ya memunculkan ini lagi aja sebenarnya, tinggal ngerubah kayak yang tadi. Kemudian change chart type, ini chartnya mau dirubah tipenya jadi seperti apa, tinggal klik di sini. Oke, nah langsung berubah, datanya tetap ini, tuh. Nih ya, datanya tetap sama seperti yang tadi, cuman tipe chartnya saja yang berbeda. Oke, selesai untuk desain. Sekarang format. Ini format sih untuk insert yang kayak pakai gambar itu rata-rata sama ya. Tuh. Ini deh. Kemudian shape fill udah. Outline-nya mungkin mau ditebelin, mau ganti warna ini mungkin, mau dikasih glow. Ini kita udah berulang-ulang ini ya, ngebahas yang ini ya, cuman nggak apa-apa. Ini teksnya mau seperti ini, wrap text ini letaknya di mana, ini mau dibawa ke depan, mau dibawa ke belakang. Nah, ini ukurannya tuh ya. Oke, secara garis besar sih kalau format asal bentuk bangun atau gambar itu formatnya rata-rata sama. Yang akan berbeda jauh ini di desainnya. Oke, untuk chart cukup ya, insert chart sudah cukup. Kita lanjut ke yang lain. Kita masuk ke insert screenshot. Kita coba klik screenshot, screen clipping. Kita akan dibawa ke halaman ini. Kemudian kita sorot. Ini yang mau kita masukkan ke dokumen kita misalnya. Tuh langsung muncul ya. Kita coba insert screenshot, screen clipping. Ya oke, tunggu. Misalnya kita mau yang ini aja. Tuh ini yang muncul. Nah, seperti itu ya. Ketika ini diaktifkan, muncul menu format, isi menunya. Kalau format sih sama dengan yang picture, shape, smart art, juga chart ini. Ini nggak usah kita bahas lagi. Pakai glue aja deh. Ya udah, kemudian ini dikecilin lagi biar kelihatan. Tuh, udah 5 halaman kita ya. Kemudian kita tambah halaman baru, pindahin ke sini deh kalau bisa. Oh enggak, biarin aja. Ini kenapa nggak bisa dipindah? Karena tadi kita insertnya di chart gitu. Coba kita insertnya di sini. Insert, screenshot, screen clipping, tunggu. Iya, sampai ini. Tuh, ini bisa dipindah. Tadi nggak mau karena memang kita insertnya itu pas di dalam chart ini. Lanjut, insert header lah sekarang. Kita pernah bahas header ya.
Di Microsoft Word part 1 kita pernah bahas header ini masuk ke perintah-perintah dasar. Header ini judul kepala yang muncul setiap halaman. Kita pilih deh. Nih, kalau ada angka 1 di sini berarti ini headernya include nomor halaman juga. Kita klik. Headernya apa ya? Testing gitu. Kita lihat di semua halaman apakah muncul header yang sama. Ini halaman berapa ya? Halaman 5 muncul, halaman 4 muncul, 3 juga akan muncul semua halaman. Nah, ini nomor halamannya juga pasti urut, kecuali halaman ini ada cover ya. Cover itu pasti nggak dikasih halaman. Ya, jadi mulai satunya di halaman utama. 1, 2, 3. Oke. Itu header. Lanjut insert footer. Footer itu judul kaki. Kalau ada angka 1 berarti dia pakai halaman. Karena tadi di header kita udah pakai halaman, kita cari yang nggak ada halamannya. Inilah misalnya. Ini dihapus aja. Ini mau diganti jenis hurufnya bisa ya. Ini misalnya. Terus yang ini juga nih, kalau mau diganti jenis hurufnya silakan. Mau dikasih warna juga boleh. Oke, selesai untuk header and footer. Ada yang kelupaan nih, kalau setiap kita memasukkan header, footer, atau page number ini kan bisa lain, menunya lain lagi gitu ya. Bukan menunya, ikonnya lain lagi. Nah, ini page number, top of page. Ini kalau udah headernya pakai nomor halaman nggak usah dikasih ini lagi, jadinya hilang header kita. Kalau udah include header atau footernya nomor halaman nggak usah ditambahin page number lagi. Sekarang kita lakukan pengeditan di header and footer. Ketika kita memasukkan header, footer itu maka akan muncul secara otomatis menu desain. Yuk kita bahas satu-satu. Header, ini model-modelnya. Tadi kita udah pilih yang ini. Kalau mau diganti masih silakan. Ini misalnya langsung keganti. Footer juga begitu. Tadi kita udah kasih footer. Kok footernya hilang ya? Oh sorry, bukan hilang. Ini cover. Cover mah nggak dikasih header ya. Cover mah nggak dapet header, nggak dapet footer, nggak dapet nomor halaman. Nih, footer, kalau mau diganti ya tinggal ganti. Ini misalnya. Ya, nggak usah diganti. Kemudian, mau masukin apa? Tanggal dan waktu misalnya. Ini modelnya. Kita coba, oke. Nah, itu masuk. Ini di setiap halaman muncul. Selanjutnya picture. Nah, kita tinggal pilih gambar, klik insert, kecilin. Nah, ini picture-nya jadi ini ya, jadi header, jadi footer, sorry. Ini kita lihat setiap halaman akan muncul gambar yang sama. Nah, oke, kita double klik lagi bagian headernya, header dan footer ini. Kita balik ke desain. Ini kenapa ada desain dan layout ya? Ini karena yang ini nih. Ini sama kayak tabel. Tabel tempo hari kita sudah bahas kan? Nah, sama. Kalau untuk headernya saja, header dan footer saja yang ini. Oke, tadi udah picture. Nah, ini online picture. Sama aja gambar, tapi kita dapetnya secara online. Karena saya lagi offline, kita nggak usah ya. Kemudian go to header, go to footer, kemudian previews sebelumnya, next sesudahnya. Untuk insert header and footer rasanya sudah cukup. Kita lanjut ke insert text box. Kita kecilin dulu text box. Kita coba masukkan text box. Ini di atas. Ini ya, kita bisa pindahkan, ini tinggal diganti teksnya.
Oke, coba insert text box yang di sini. Kita tinggal ganti teksnya. Text box itu maksudnya ada kotak yang berisi teks gitu. Jadi seperti apa dan posisinya di mana, ini tinggal pilih di sini ya. Kalau misalnya yang kepilih ini terus mau posisinya pindah ke sebelah kanan, tinggal ditarik aja. Nah, untuk text box, ketika kita memasukkan text box, secara otomatis muncul menu format. Nah, seperti biasa kalau yang insert ada format itu sama ya, isinya sama. Ada shape style, word art style, dan ukuran. Nah, kalau mau dikecilin mah tinggal dikecilin ini. Kalau mau dipindah tinggal dipindah. Mau diputar tinggal diputar. Modelnya macam-macam text box. Nah, itu tinggal pilih mana yang teman-teman suka. Oke ya. Sudah untuk text box, sekarang kita masuk ke word art. Ini word art, kita pilih salah satu. Yang ini aja. Untuk ngeganti teksnya kita blok terus tinggal diganti. Ya, untuk word art, ketika kita mengaktifkan word art juga muncul menu format. Udah tinggal ganti. Ini kesannya sama kayak teks biasa gitu ya. Oke, udah word art. Sekarang insert equation. Equation ini adalah rumus-rumus. Ini agak, kita masuk ke halaman baru aja. Ini menarik, ini equation. Oke, kita aktifkan equation. Kita klik di sini ya, bukan di panahnya. Klik di equation. Nah, dia langsung ke tengah nih. Defaultnya, standarnya dia di tengah. Kalau mau di kiri, rata kiri ya kita tinggal klik rata kiri. Nah, ketika kita mengaktifkan equation, maka secara otomatis menu baru akan muncul, yaitu menu desain. Nah, ini dia macam-macam equationnya. Kita coba satu ya. Misalnya kita mau yang per. Seperti ini. 2/4. Kita turunnya itu tinggal pakai panah bawah. Tuh, ya. Atau insert equation pakai yang ini misalnya 2/3 seperti itu. Kita cari yang lain. Ini bisakah dalam satu equation terus nambahin equation yang lain? Bisa. Ini kan equation nih, kita tambah yang lain pakai akar deh misalnya. Nih, akar pangkat 3 dari 1000. Misalnya 2/3 ditambah akar pangkat 3 dari 1000. Kemudian ini nah seperti itu, ada panah samping. Kita klik panah samping dulu. Kemudian ditambah per deh misalnya 2/4/5 gitu. Ini seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau pernya panjang gitu? Insert equation. Nih, di sini ada akar 10 dari 1 juta misalnya. Ditambah ini modelnya begini ya. Nah, ini kotak-kotak ini kalau kosong, nah ini bisa diisi. Kalau seperti ini nih udah mesti kayak gini yang kita pakai gitu. 25/2. Ya, silakan teman-teman pilih aja ya. Kalau mau butuh equation yang seperti apa, ini tinggal dicek aja masing-masing. Tuh, modelnya ada sigma, ini sampai ini.
Nah, pokoknya yang kotak-kotak kosong itu bisa diisi. Nah, ini kurung. Ini di dalam kurung juga bisa dikasih ini ya, equation yang lain. Insert equation, kita pakai ini deh. Ini misalnya, terus ini pakai per, yang di atasnya pakai akar mungkin, di bawahnya pakai pangkat, atau pakai sigma deh. Mana ya tadi? Sini ya. Nah ini tinggal ngisi nih, yang kosong-kosong tuh tinggal diisi. Ini kalau memori PC-nya kecil, ini agak lelet ya. Ini butuh berat ini. Terus ini matrix, misalkan di otak-atik sendiri. Ini operator. Nah ini simbol matematika gitu ya. Kita lihat, ini plus minus, lebih kurang. Ini tak terhingga, sama dengan, tidak sama. Nah tuh, semua ada. Kalau butuh kita tinggal pakai. Tinggal diklik. Derajat Celcius. Jadi, mau beta apa. Tuh, tinggal pakai. Ini equation, rumus, semua ada di sini. Tinggal pinter-pinter kita make aja. Oke ya, ini equation. Terakhir, ada simbol. Ini simbol bisa kita pakai. Ini kalau misalnya ada teks ya. Sumatera Barat. Nah, tuh. Tinggal di-insert aja, dia langsung masuk ke teksnya. Ini Bukit Tinggi misalnya. Terus mau dikasih simbol lagi, mau pakai ini lagi boleh. Nah, ini simbol bukan hanya yang kelihatan di sini aja, kita bisa klik more simbol di sini. Tuh, ini simbol yang ada banyak sekali. Silahkan dicari mana butuh apa gitu, tinggal nyari aja. Ini mungkin insert, ini mungkin insert. Nah ini mana yang mau dimasukin, tinggal di insert. Ini insert, seperti itu. Oke, kita udah bahas semua nih insert, bukan semua sih, udah sebagian besar kita bahas. Yang kita bahas itu icon-icon penting dan sering digunakan di menu insert, dari cover page sampai simbol. Oke. Nah, ini insert part 3 insert di bagian kedua. Ya, saya rasa cukup nih untuk insert. Selanjutnya akan ada soal. Teman-teman bisa ngerjain di rumah. Nah, ini dia soalnya. Ini cover page. Nah, gambar ini teman-teman kalau mau gambar yang lain silahkan. Ini teksnya kalau mau berbeda juga nggak apa-apa. Terus ini ada header, ada bagan, ada footer, ada page number, ada table, terus ada chart, di chart juga, terus ini equation. Buat semirip mungkin ya. Insya Allah kalau teman-teman simak video tentang menu insert bagian 1 dan bagian 2, ini pasti oke ini. Baik, sekian dulu untuk menu insert. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas menu desain dan layout. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like juga. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.